Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai Vespa Matic. Apa yang perlu diperhatikan dalam perawatan Vespa Matic? Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Di sini sekarang saya bakal ngomongin masalah Vespa Matic, teman-teman. Nah, di sini mungkin saya bakalan berbagi informasi sebetulnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam perawatan Vespa Matic. Nah, teman-teman, pada dasarnya perawatan dari Vespa Matic hampir sama dengan motor Matic lainnya. Tetapi hanya harus lebih teliti saja, teman-teman. Namanya juga motor kesayangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan Vespa Matic yaitu tentunya servis rutinan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan sampai telat untuk servis rutinan tiap bulannya, teman-teman. Disarankan bisa 2-3 bulan sekali, teman-teman. Ataupun apabila teman-teman merasakan kondisi motornya sudah tidak enak, meskipun waktunya belum dari jangka waktu 2-3 bulan, teman-teman bisa melakukan servis rutinan secara lebih awal, teman-teman. Nah, teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan dalam servis rutinan, teman-teman harus memperhatikan dari oli dan oli gardan, teman-teman. Tentunya teman-teman harus melakukan pergantian oli mesin dan oli gardan secara bersamaan, teman-teman. Untuk Vespa Matic, kapasitas oli mesin yang diperlukan yaitu sebanyak 1,3 liter dan oli gardan yang diperlukan sebanyak 200 ml, teman-teman. Oli mesin rekomen yang disarankan untuk karakter Vespa Matic dengan karakter mesin yang cepat panas, teman-teman, direkomendasikan 10W sampai 40, teman-teman. Dikarenakan 10W sampai 40 lebih baik dalam mendinginkan mesin, karena mesin Vespa itu sendiri lebih cepat panas dan oli lebih cepat menguap. Jadi dengan 10W40 mungkin bisa mengurangi panasnya mesin dan mengurangi juga penguapan dari oli tersebut, teman-teman. Dan teman-teman, di dalam setiap servis rutinan, teman-teman jangan sampai melewatkan untuk membersihkan area CVT, teman-teman. Dan di bagian CVT ini terbagi menjadi dua puli, teman. Yang pertama adalah puli primer, teman-teman, dan yang kedua adalah puli sekunder. Nah, di sini puli primer berfungsi sebagai penggerak puli sekunder, teman-teman, sehingga roda belakang bisa berputar, teman-teman. Nah, di dalam puli sekunder, biar kinerja dan performa dari motor agar tetap di kondisi prima, teman-teman, harus memperhatikan yang pertama yaitu roller, teman-teman, terus leading pad, dan tentunya rumah roller itu sendiri. Semua bagian tersebut harus diperhatikan dengan sangat baik, teman-teman, yaitu dengan cara meminta ke pihak bengkel kepercayaannya untuk secara telaten dan detail, teman-teman, dalam membersihkannya. Bila perlu kondisi roller ada yang sudah aus kemakan, segera minta ganti dengan yang baru, teman-teman. Dan apabila di bagian sliding pad sudah ada yang aus juga kemakan, segera lakukan penggantian dengan yang baru, teman-teman. Masih di area CVT, teman-teman, juga di sini jangan luput perhatiannya ke bagian P-belt, teman-teman. Nah, di sini apakah sudah ada retakan yang mengindikasikan si P-belt harus segera diganti agar tidak putus di jalan. Nah, ini kalau kasusnya putus di jalan, nanti teman-teman akan berabe, ya, teman-teman. Dan kalau kondisi CP belt sudah ada retakan, segera minta ke pihak bengkel untuk mengganti dengan yang baru, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sekarang kita masuk ke puli sekunder. Puli sekunder adalah penghantar putaran agar roda bagian belakang motor bisa berjalan. Di puli sekunder terdapat mangkok kopling dan tentunya kopling ganda, teman-teman. Di puli sekunder juga tidak luput dari perawatan yang harus telaten, karena bila telat melakukan perawatan di puli sekunder, maka yang timbul dan terjadi adalah gregel ataupun getar, teman-teman. Tidak biasa di Vespa Matic-nya. Hal itu dikarenakan mangkok kopling yang kotor karena debu dan terutama di bagian kanvas ganda sudah sangat kotor dan berdebu, teman-teman.
Bila hal ini terjadi, teman-teman harus segera melakukan pembersihan secara menyeluruh di area puli sekunder dengan meminta kepada pihak bengkel di servis rutinan bengkel kepercayaan teman-teman. Tidak luput juga dari perhatian saya pribadi teman-teman, yaitu bagian yang jarang diperhatikan sebenarnya, yaitu bagian dari box CVT atau penutup CVT itu sendiri. Terkadang timbul bunyi kasar ngorok di area CVT teman-teman. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh bearing yang berada di tutup CVT. Bila hal itu terjadi, teman-teman harus segera menggantinya dengan yang baru teman-teman. Poin selanjutnya teman-teman, di sini teman-teman harus membersihkan juga filter udara teman-teman. Minta kepada pihak bengkel untuk dibersihkan karena filter udara ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kinerja throttle body teman-teman. Jadi apabila si filter udara ini terlalu kotor ataupun jarang dibersihkan, maka debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya dapat masuk ke throttle body dan mengganggu kinerja dari throttle body itu sendiri. Nah teman-teman, di poin selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan filter oli teman-teman. Filter oli ini disarankan untuk pergantiannya setiap 6.000 sampai 8.000 km sekali teman-teman. Usahakan menggunakan filter oli original dari pabrikan Piaggio ataupun untuk Vespa Matic teman-teman. Cek filter oli apakah kondisinya baik atau perlu diganti. Bila perlu diganti, segera ganti dengan yang baru karena fungsi dari filter oli sangatlah penting teman-teman untuk terjaganya kebersihan oli mesin itu sendiri. Nah teman-teman, cek juga kondisi dari aki motornya. Gunakan voltmeter khusus untuk mengukur tegangan aki, atau teman-teman bisa melihat kondisi akinya masih bagus atau tidak dengan melihat sorot cahaya lampu. Bila sorot cahaya lampunya terang, kondisi aki jelas masih bagus teman-teman. Tetapi apabila sorot cahaya dari lampunya redup, maka dapat dipastikan kondisi akinya bermasalah teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa membawanya ke bengkel dan mengecek kondisi aki apakah hanya perlu dicas atau memang harus sudah diganti dengan unit yang baru teman-teman. Teman-teman juga di sini harus mengecek bagian pengereman teman-teman. Cek kondisi kabel rem dan pengereman. Bila teman-teman mengalami pengereman bagian belakang kurang pakem, padahal si kondisi dari kampas rem itu sendiri masih sangatlah bagus teman-teman, dan juga terasa sesat, sudah dipastikan teman-teman harus segera mengganti kabel remnya. Nah ini poin penutup atau poin terakhir teman-teman yang menjadi perhatian saya khusus teman-teman. Gunakan bensin dengan nilai oktan 92 ke atas. Kenapa harus menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 ke atas? Nah hal ini dikarenakan bensin dengan nilai oktan 92 ke atas itu bebas dari timbal teman-teman. Dan timbal ini berbahaya bagi kendaraan teman-teman, dan timbal inilah yang secara tidak kita sadari menimbulkan kerusakan di mesin motor secara perlahan dan tanpa terasa teman-teman. Karena timbal, suara mesin bisa jadi kasar dan bahkan sampai timbul bunyi yang tidak biasa di mesin. Dan bahan bakar dengan nilai oktan di bawah 92 yang mengandung timbal itu teman-teman akan menyisakan sisa karbon pembakaran yang menumpuk di busi, piston, dan sensor O2 tentunya teman-teman. Tetapi apabila teman-teman membiasakan diri dalam pengisian bensin menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 92, maka yang terjadi di area pembakaran tidak akan terjadi penumpukan sisa karbon pembakaran karena bahan bakar dengan nilai oktan 92 ke atas menghasilkan pembakaran yang sempurna. Selain itu, suara mesin juga akan halus. Nah, oke teman-teman, cukup sekian videonya. Di sini pembahasan mengenai apa yang perlu diperhatikan dalam perawatan Vespa Matic. Semoga video ini bermanfaat, dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.